CEO Vision International, Kim Seong-hon, yang menjadi agen Megawati Hangestri Pertiwi di Korea Selatan, akhirnya buka suara soal kabar bahwa pemainnya sedang dilirik oleh klub dari Jepang, Turki, dan Indonesia. Media Korea Naver mengabarkan bahwa setelah musim Liga Voli Korea berakhir, Megawati menarik perhatian dari sejumlah klub luar negeri yang ingin merekrutnya. Klub dari Liga Voli luar negeri yang telah menunjukkan minat kepada Megawati yaitu Jepang, Turki, dan negara asalnya Indonesia, tulis Naver. Namun Kim Seong-hon menegaskan bahwa saat ini Megawati masih sepenuhnya fokus untuk membawa Red Sparks bersinar di babak playoff Liga Voli Korea. Megawati saat ini hanya fokus pada babak playoff bersama Red Sparks, tegas Kim dikutip dari Naver. Setelah musim berakhir, barulah Megawati akan mempertimbangkan berbagai opsi apakah tetap berlaga di Liga Voli Korea sebagai pemain asing umum, tetap dalam kuota pemain Asia, atau menjajal tantangan baru di luar negeri. Sementara itu, Kim juga menyoroti kehadiran bintang Indonesia lainnya, Yola Yuliana. Pemain timnas voli Indonesia ini baru saja mendaftarkan diri sebagai pemain asing Asia untuk musim depan, dan Kim meyakini bahwa Yola bisa memberikan dampak besar seperti Megawati. Yola Yuliana, pemain timnas voli Indonesia lainnya yang mengajukan kuota Asia musim depan, akan membawa angin segar bagi V-League seperti Mega, ujar Kim penuh keyakinan. Akankah Megawati menerima tawaran dari Jepang, Turki, atau Indonesia? Ataukah ia tetap setia di Liga Korea? Semua mata tertuju pada langkah besar yang akan diambilnya. Masa depan bintang voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tengah jadi perbincangan panas di Korea Selatan. Kontraknya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akan berakhir pada musim Liga Voli Korea 2024-2025 dan semua mata tertuju padanya, kemana Mega akan melangkah selanjutnya. Selama 2 musim penuh gemilang di Liga Voli Korea, Megawati telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik. Kini di usianya yang ke-25, ia memiliki banyak pilihan menarik. Bertahan di Korea, bersaing di panggung dunia, atau menjajal tantangan baru di liga berbeda. 3 opsi untuk masa depan Megawati. Tetap di Liga Voli Korea dengan status pemain kuota Asia. Mendaftar sebagai pemain asing atau foreigner dan bersaing dengan atlet top dari Amerika, Eropa, hingga Afrika. Meninggalkan Korea dan mencoba peruntungan di liga negara lain. CEO Vision International, Kim Seong-hon, yang menjadi agen Megawati di Korea, menegaskan bahwa keputusan belum dibuat. Namun, peluang terbuka lebar. Ia bisa mengikuti draft pemain asing umum untuk Liga Voli Korea 2025-2026 atau memperbarui kontraknya. Semua opsi masih tersedia. Draft pemain asing, kuota Asia, atau bahkan bertahan di klub, ungkap Kim kepada Yonhap, dikutip dari Chosun. Selain itu, Megawati juga bisa maju ke liga luar negeri lainnya. Dari sisi finansial, keuntungan besar menanti jika Mega terpilih sebagai pemain asing umum dengan bayaran $250.000 AS atau sekitar 4 miliar rupiah. Dibandingkan dengan status pemain kuota Asia yang menawarkan $150.000 AS atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Tapi uang bukan segalanya.
Megawati mencintai kehidupannya di Korea Selatan dan klub Red Sparks. Ia telah membangun chemistry luar biasa dengan timnya. Menurut laporan Sport Chosun, klub-klub dari Jepang, Turki, hingga Indonesia tertarik untuk merekrutnya. Namun untuk saat ini, Megawati tetap fokus penuh pada babak playoff bersama Red Sparks. Yang terpenting sekarang adalah babak playoff, kata Kim tegas. Setelah musim berakhir, barulah Mega akan menentukan langkah selanjutnya. Apakah Megawati akan terus bersinar di Korea atau justru mengambil tantangan baru di panggung yang lebih besar? Satu hal yang pasti, apapun pilihannya, masa depannya semakin gemilang. Red Sparks kalah 0-3, 17-25, 17-25, dan 24-26 dari IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan di Gymnasium Indo Ormars, Rabu 5 Maret. Megawati hadir di lapangan, namun tidak bermain. Pelatih Red Sparks Ko Ha-jin masih dalam misi memulihkan tenaga pemain timnas voli putri Indonesia itu sebelum memasuki babak playoff. Selain Megawati, beberapa pemain utama Red Sparks juga tidak bermain. Alhasil, Red Sparks mengandalkan Park Hye-min, Jeon Da-bin, dan Lee Son-woo sebagai tukang gebuk. Pemain pelapis seperti Kim Cha-na, Lee Ye-dam, Jeong S-uji, dan libero Choi Hyo-seo juga mendapat kesempatan bermain. Pada awal laga, Red Sparks kesulitan melakukan serangan. Blok pemain IBK Altos bisa membendung harapan poin tim asal Daejeon. Red Sparks yang tertinggal sejak awal set pertama kesulitan mengejar poin lawan. Dari ketinggalan 1 poin, jarak kemudian melebar menjadi hingga 7 poin pada kedudukan 10-17. Sempat memangkas jarak, Red Sparks kalah 17-25 pada set pertama. Level kompetitif Red Sparks tampak meningkat pada set kedua. Sempat memimpin 2-1, Red Sparks kemudian tertinggal jauh sebelum merapat menjadi 8-9. IBK Altos lantas tancap gas lagi sehingga Red Sparks tertinggal 13-20. Red Sparks kembali kalah pada set kedua dengan skor identik seperti set pertama, 17-25. Red Sparks kembali menunjukkan sinyal bangkit pada set ketiga. Ketertinggalan 0-2 dibalas dengan poin beruntun. Red Sparks memimpin 8-3. IBK Altos memberi perlawanan sehingga duel sengit terjadi. Red Sparks memimpin dengan keunggulan tipis. Keunggulan Red Sparks hanya bertahan sampai keunggulan 24-23. Dalam poin kritis, Red Sparks kehilangan 3 poin sehingga kalah 24-26. Red Sparks kalah 0-3 sehingga tidak meraih poin dalam laga ini. Posisi Red Sparks di klasemen pun terancam digeser Hillstatte. Menjelang musim semi dengan tingkat kebugaran pemain yang lebih baik, Jungkwanjang Red Sparks tengah memantapkan posisi mereka di peringkat kedua klasemen dengan selisih poin yang masih kompetitif. Meski demikian, kekhawatiran terbaru muncul terkait kebugaran 2 pemain utama mereka. Outside hitter andalan Red Sparks, Vanja Bukilic, mengalami cedera cukup parah. Ligamen pergelangan kakinya robek saat pertandingan melawan GS Caltex yang digelar pada bulan lalu. Pemain asal Serbia ini didiagnosis memerlukan waktu pemulihan minimal 4 minggu melalui rehabilitasi. Selain itu, middle blocker utama tim Park Eun-jin juga mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan GS Caltex.
Namun kondisinya tidak separah Bukilic karena hanya mengalami kerusakan ligamen parsial. Semoga saja cedera Park Eun-jin tidak menjadi kehilangan besar bagi pelatih Ko Hae-jin. Dengan putaran pertama babak playoff yang akan digelar mendatang, masih ada sekitar 3 minggu tersisa. Namun belum ada kejelasan apakah salah satu dari dua pemain utama Red Sparks bisa kembali bermain. Seperti yang dikutip dari media Naver Sport, kepala pelatih Ko Hae-jin menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kondisi fisik para pemain yang cedera. Ia juga menambahkan bahwa meskipun mereka nantinya tidak bisa bermain dengan kekuatan penuh, kehadiran mereka tetap akan sangat membantu tim. Di sisi lain, tim juga menghadapi tantangan lain, yakni kondisi fisik para pemain yang mulai kelelahan. Terutama Megawati Hangestri yang telah memimpin serangan tim sendirian sejak Bukilic cedera. Pada akhirnya, Red Sparks harus kembali mengatur strategi untuk mengatasi absennya dua pemain utama tersebut. Sebagai alternatif, Jung Kwan-jang telah melakukan rotasi skala besar ketika berhadapan dengan Pink Spiders. Trio penyerang lapis kedua Lesan, Wo, Park Hye-min, Jeon, Dabin berkontribusi besar dalam kemenangan mereka. Dari sinilah pelatih Ko Hae-jin berencana memperluas peran para pemain ini dalam 4 pertandingan tersisa sebelum memasuki babak playoff. Salah satu dari ketiganya kemungkinan besar akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bukilic. Komposisi ini menjadi alternatif bagi tim di mana Jeon, Dabin kemungkinan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya. Masalah berikutnya adalah sektor middle blocker. Untuk peran utama, masih ada Jung Ho-young sebagai benteng pertahanan utama di bibir net. Saat rotasi middle blocker bergulir, seperti yang diberitakan media lokal, dua calon utama pengganti Park Eun-jin, Lee Hee-dam, dan Lee Ji-soo akan dipersiapkan secara matang. Dari keduanya, Lee Ji-soo tampil lebih baik dengan torehan 9 poin, tingkat keberhasilan serangan 44,4%, dan efektivitas blok sebesar 0,39%. Hasil yang diraih Lee Ji-soo sebenarnya cukup mengesankan. Namun rekor ini diperolehnya dalam pertandingan di mana lawan menurunkan skuad lapis kedua. Oleh karena itu, apakah Lee Ji-soo cukup menjanjikan untuk menggantikan peran Park Eun-jin masih harus dilihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Berdasarkan laporan dari beberapa media lokal, Ko Hae-jin tetap teguh pada keputusannya untuk mengoptimalkan pemain yang tersedia. Bagi sebagian penggemar, mungkin keputusan ini terlihat kurang ideal, terutama jika kontribusi mereka tidak maksimal saat menghadapi tim utama. Namun setidaknya hal ini memberi harapan bahwa Red Sparks tetap bisa bersaing di playoff dan para penggemar masih bisa menantikan kejutan dari tim kesayangan mereka. Suasana di belakang panggung terasa hangat meskipun sedikit tegang setelah pertandingan yang sengit. Kim Yeon-kong, legenda voli Korea Selatan, tengah berbincang santai dengan Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia, yang namanya semakin bersinar di kancah internasional. Di tengah obrolan mereka, Megawati tampak begitu antusias berbicara dengan idolanya. Namun, ada satu momen yang membuat suasana sedikit berubah. Dengan senyum khasnya, Megawati hampir saja keceplosan mengungkap sesuatu yang seharusnya belum ia katakan. Matanya sedikit membelalak menyadari kata-kata yang hampir lolos dari bibirnya. Kim Yeon-kong menatapnya dengan penasaran, seakan menunggu lanjutan dari kalimat yang terputus. "Tahun depan aku," ucap Mega yang kemudian terdiam. Kim juga penasaran dengan menyahut Muorago yang penasaran dengan perkataan Megawati. Setelah percakapan mereka yang penuh canda dan kehangatan, Megawati menyerahkan sebuah hadiah kecil kepada Kim Yeon-kong. Hadiah itu bukan sekadar tanda hormat tetapi juga ungkapan terima kasih dan kekaguman kepada salah satu pemain voli terbesar sepanjang masa. Kim menerimanya dengan senyum hangat seakan menyadari betapa istimewanya momen itu.
Musim ini menjadi musim terakhir Kim Yeon Koung di dunia voli profesional. Kepergiannya dari lapangan akan meninggalkan jejak yang tak tergantikan, tetapi warisannya akan terus hidup dalam semangat para pemain muda yang terinspirasi olehnya, termasuk Megawati. Di balik panggung itu bukan hanya pertemuan dua atlet hebat yang terjadi, tetapi juga pertemuan antara generasi, sang legenda yang akan berpamitan, dan sang bintang yang bersinar menuju masa depan. Persaingan di ronde ke-6 semakin memanas dan mereka bertekad untuk mengamankan posisi di babak playoff. Tidak ada kata menyerah. Dabin dan Le San Wo yang melihat kakak-kakaknya harus berjuang menghadapi cedera semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik demi tim mereka. Red Spark menunjukkan ketangguhannya dengan menumbangkan tim kuat Pink Spider dalam pertarungan sengit 3-2 di putaran ke-6 musim reguler Liga Voli Korea 2024-2025. Bertanding di Daejeon Chungnu Gymnasium, mereka membuktikan bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci kemenangan. Laga ini penuh drama, penuh aksi, dan penuh emosi. Dengan absennya Vanja Bukilic dan Park Eun-jin karena cedera, tim harus beradaptasi. Pelatih menurunkan Jeon Dabin dan Le San Wo dan pemain lapis 2 sebagai pengganti, dan mereka tampil luar biasa. Set pertama berlangsung menegangkan. Pink Spider, sang pemuncak klasemen, sempat memimpin di awal laga. Namun, Red Spark tidak tinggal diam. Mereka menyamakan skor 3-3, bahkan membalikan keadaan menjadi 6-3. Sayangnya, Pink Spider tampil impresif dan berhasil merebut set pertama dengan skor 25-23. Set kedua, Red Spark mencoba bangkit. Mereka memberikan perlawanan sengit, namun Pink Spider masih terlalu kuat dan mengamankan set ini dengan skor 25-21. Tapi Red Spark bangkit di set ketiga. Dengan determinasi tinggi, mereka menghancurkan pertahanan lawan dan menang telak 25-18. Momentum berlanjut di set keempat, di mana Red Spark tampil semakin percaya diri dan mendominasi sepenuhnya. Hasilnya, kemenangan luar biasa 25-13. Set kelima menjadi penentuan segalanya. Red Spark sempat tertinggal, tetapi dengan semangat juang yang luar biasa, mereka bangkit dan mengunci kemenangan dengan skor 15-11. Kemenangan ini membuktikan bahwa Red Spark adalah tim yang tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Meski hasil ini tidak mengubah posisi mereka di klasemen sementara, Red Spark tetap menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang harus diperhitungkan. Dengan raihan 60 poin, mereka masih unggul 3 angka dari pesaing terdekat dalam perebutan posisi runner-up Hill State. Sementara itu, Pink Spider tetap di puncak dengan 77 poin. Pelatih Red Spark, Ko Jin, mengungkapkan bahwa cedera adalah tantangan besar. Cedera datang tanpa peringatan, tetapi kami tidak boleh terjebak dalam kesedihan. Kami harus tetap fokus dan bangkit. Kami kehilangan 2 pemain inti, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah, tegasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah semangat para pemain. Dabin dan Lee Sun-woo bermain dengan hati, bertarung habis-habisan untuk menaklukkan Pink Spider. Momen paling emosional terjadi setelah pertandingan usai. Megawati, sang kakak bagi para juniornya, langsung diserbu pelukan hangat dari rekan-rekannya. Dabin menempel erat pada Megawati, begitu juga dengan Le San Wo. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa haru dan kebanggaan mereka. Megawati bukan sekadar senior bagi mereka. Ia adalah mentor, panutan, dan keluarga. Tidak heran jika para pemain lebih memilih merayakan kemenangan ini dengan Megawati dibandingkan yang lain. Sosoknya begitu berarti di dalam dan di luar lapangan. Dabin sendiri pernah mengakui bahwa tanpa Megawati, ia mungkin tidak akan mencapai levelnya saat ini. Ia belajar dari Megawati, baik dalam teknik bermain maupun mentalitas juang di lapangan.
Kini mereka telah membuktikan bahwa perjuangan keras mereka tidak sia-sia.